Shalom. Shalom. Kita bertemu lagi, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ibadah kita pada minggu hari ini. Kita akan segera memulainya. Terlebih dahulu kita akan mengangkat dengan satu pujian pembuka, Tiada Ku Ragu Lagi. bersatu dalam doa. Kita akan mengawali ibadah kita dengan doa pembuka.
Mari kita berdoa. Benar Tuhan, tiada keraguan lagi bagi kami Tuhan, di hati kami, karena kami yakin Tuhan, yang kami ikuti, yang kami sembah, yang kami puji, yang kami agungkan adalah Engkau Allah sendiri Bapa, Allah pencipta, yang maha kuasa, yang telah menyatakan kasih-Mu Tuhan, telah memelihara, menyayangi kami, mengasihi kami sedemikian rupa. Dengan kasih setia-Mu yang mulia, Bapa, saat ini anak-anak-Mu ingin menghadap hadirat-Mu Bapa, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa, untuk dengar-dengaran dengan Roh-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, tilik hati kami satu persatu, suci kuduskan kami Tuhan sebelum kami menghadap hadirat-Mu, supaya kami layak Engkau perkenan Tuhan untuk menaikkan puji-pujian dan doa permohonan kami kepadamu pada saat ini. Bapa, Engkau yang beracara atas kami Tuhan, kami serahkan ibadah ini Tuhan, yang mengambil bagian anak-Mu, pembawa acara, pemain musik, khususnya Gembala sidang kami yang nanti akan membawakan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau suci kuduskan kami, urapi kami Tuhan satu persatu, supaya boleh melayani-Mu dengan ketulusan kami Tuhan, dengan semua kemampuan kami Tuhan, kami serahkan kepadamu demi kemuliaan nama-Mu saja, sehingga hanya nama-Mu lah yang dipermuliakan atas pelayanan kami. Kami serahkan Tuhan ibadah ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir. Kau saja yang beracara, Roh Kudus-Mu hadir tengah-tengah kami Tuhan, memimpin jalannya ibadah ini. Kami serahkan doa kami Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita akan melanjutkan ibadah kita dengan pembacaan Alkitab dari Ayub 3 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Ayub 3 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Keluh kesah Ayub. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Maka berbicaralah Ayub, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku, dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Biarlah hari itu menjadi kegelapan, janganlah kiranya Allah yang di atas menghidaukannya, dan janganlah cahaya terang menyinarinya. Biarlah kegelapan dan kekelaman menuntut hari itu, awan gemawan menuduginya, dan gerhana matahari mengejutkannya. Malam itu, biarlah dia dicekam oleh kegelapan. Janganlah ia bersukaria pada hari-hari dalam setahun. Janganlah ia termasuk bilangan bulan-bulan. Ya, biarlah pada malam itu tidak ada yang melahirkan dan tidak terdengar suara kegirangan. Biarlah ia disumpahi oleh para pengutuk hari, oleh mereka yang pandai membangkitkan marah Lewiatan. Biarlah bintang-bintang senja menjadi gelap. Biarlah ia menantikan terang yang tak kunjung datang. Janganlah ia melihat merekahnya fajar, karena tidak ditutupnya pintu kandungan ibuku, dan tidak sembunyikannya kesusahan dari mataku. Mengapa aku tidak mati waktu lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan oleh Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Bambang Suwarno, yang akan dilanjutkan dengan doa syafaat
dengan pokok-pokok doa, bangsa negara, para pemimpin, khususnya pandemi yang masih belum berakhir, gereja-gereja hamba Tuhan dan GGBI, orang-orang miskin, menderita sakit, dan para janda duda, pemuda, pelajar, mahasiswa, serta persembahan dan persepuluhan. Sebelumnya mari kita akan mengangkat satu pujian, pertolongan.
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menyerahkan pemberitaan firman hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Siapkan kami semuanya yang mendengarkannya, baik juga yang menyampaikannya. Biarlah Roh Kudus akan berkarya membuka pikiran jiwa kami sepenuhnya, sehingga kebenaran firman-Mu nyata dan hidup dalam hidup kami hari lepas hari. Demi nama Tuhan Yesus, kami percayakan sepenuhnya pemberitaan firman pada saat ini. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara, jemaat Gereja Baptis yang saya hormati, yang saya kasihi, yang saya banggakan. Judul khotbah saya hari ini adalah kenapa harus mengeluh. Kita baca satu ayat dari Ratapan 3 ayat 39. Ratapan 3 ayat 39. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Bapak Ibu Saudara, apakah Anda pernah mengeluh? Saya pikir semua orang pasti pernah. Hanya perbedaannya, ada yang gampang mengeluh, ada yang kadang-kadang mengeluh, tapi ada orang yang sulit sekali mengeluh. Saudara, ada orang yang dikit-dikit mengeluh, ada orang yang pandai mengeluh, tapi ada orang yang memang hampir sulit didapati ketika dia mengeluh. Artinya dia tidak pandai mengeluh atau pandai menahan untuk tidak mengeluh. Saudara, kata orang, mengeluh itu manusiawi dan sah-sah saja. Memang manusiawi, itu adalah pembawaan manusia. Ketika seseorang berada dalam posisi yang tidak seperti yang diharapkannya, menghadapi penderitaan, menghadapi ketidaknyamanan, biasanya keluar begitu saja sebagai reaksi spontan dalam mereaksi hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan dan keinginannya itu. Manusiawi, sah-sah saja, tapi harus tetap diwaspadai, saudara. Memang manusia tidak bisa lepas dari keluhan, tapi kita harus mengendalikan supaya kita tidak dikendalikan oleh keluhan kita sendiri. Saudara, ada yang berkata bahwa dengan mengeluh, dengan mengeluarkan segala hal yang ada dalam hati, pikiran, ganjalan, kekesalan, itu akan bisa memperingan penderitaan. Mungkin bisa, tapi tidak sepenuhnya selalu bisa, saudara. Jadi belum tentu apa betul dengan mengeluh penderitaan menjadi ringan. Saudara, kalau hanya sesak saja mungkin bisa, tapi yang jelas keluhan tidak pernah menyelesaikan masalah, bahkan mempertajam masalah, menambah masalah, memperuncing masalah. Jadi kita tetap harus mewaspadai dan mengontrol setiap keluhan yang dalam diri kita, yang kadang-kadang memang itu kita punya kecenderungan manusiawi untuk mengeluh ketika menghadapi situasi yang berat, apalagi pandemi.
COVID-19 ini, tentu sangat banyak orang yang mengeluh kepada apa saja, siapa saja, saudara. Tapi sekali lagi itu tidak memperingan penderitaan, tidak menyelesaikan masalah, tapi bisa-bisa justru akan memperuncing, mempertajam masalah yang dihadapinya, sehingga bukan keringanan yang didapatkan, tapi malah pusing karena masalah bertambah-tambah. Kemudian setelah mengeluh itu, saudara, mengeluh kan tidak melanggar hukum, tidak ada undang-undang yang melarang orang mengeluh. Benar, saudara, secara tidak langsung nggak ada memang undang-undang tertulis hukum positif, tidak ada KUHP yang melarang orang mengeluh. Tapi orang yang suka mengeluh, yang biasa mengeluh, itu cenderung untuk punya potensi besar, berpotensi untuk melanggar hukum. Ya, ketika keluhan yang diucapkannya itu sangat ekstrim, saudara, ya, sangat tidak lazim, penuh dengan luapan emosi, saudara, penuh dengan umpatan, bahkan kutukan, maka itu berpotensi besar melanggar hukum, saudara. Ketika keluhan itu sampai mengkambing hitamkan seseorang, sampai menuduh orang lain yang menyebabkan penderitaan itu, padahal tidak sepenuhnya begitu, saudara, itu bisa menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang lain yang menjadi sasaran keluhan itu, saudara. Karena itu tetap harus bijaksana dalam mengeluarkan apapun dari mulut kita, saudara. Dan mengeluh tidak saja sekarang ini lewat mulut kita, bibir kita, tapi kita bisa mengeluh juga lewat jari-jari kita di medsos. Jadi ini lebih berbahaya, saudara, kalau tidak dikendalikan. Karena rekam jejak digital itu nggak bisa dihapuskan, saudara. Ya, akan selalu bisa terlacak. Kalau mulut tergantung pada yang mendengar ketika diucapkan, dan itu bisa lupa, nggak ada bukti, nggak ada dokumen, ya. Tapi di era sekarang ini mengeluh bagi kalau ekstrim sampai membunuh orang lain atau bahkan pemerintah, itu harus berhadapan dengan penegak hukum, saudara. Jadi mengeluh itu tidak mengadu undang-undang, iya, tapi harus diwaspadai, harus dikendalikan supaya kita tidak menjadi pribadi yang mudah mengeluh. Karena mengeluh akan dekat dengan mengumpat, akan dekat dengan mengutuk, dan akan dekat dengan pelanggaran yang membuat orang lain tentu saja tidak terima atas keluhan atau umpatan atau kemarahan kita, saudara. Saudara, Pak, keluhan itu kan tidak merugikan siapapun. Mungkin saja bisa seperti itu, tapi banyak juga yang bisa merugikan orang lain, saudara. Akibat keluhan yang tidak dewasa, akibat keluhan yang tidak bijaksana, akibat keluhan yang asal dilontarkan begitu saja, ya, tidak merugikan orang lain. Tapi justru saya ingin menyebutkan satu bukti dalam firman Tuhan, saudara, bahwa keluhan padahal ini diucapkan oleh seorang yang sangat takut kepada Tuhan. Dia sebelum itu, selama ini, ya, sangat saleh, dekat kepada Tuhan, takut akan Tuhan, jujur, hidup jujur, dan menjauhi kejahatan. Tapi akhirnya mengeluh, saudara, dan keluhannya itu sama sekali tidak menyenangkan hati Allah, saudara. Keluhannya itu bahkan diperhitungkan sebagai dosa, saudara. Jadi keluhan itu memang tidak merugikan siapapun,
Kalau keluhan itu proporsional, saudara, ya. Tapi keluhan justru pertama kali akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri, ya. Akan merugikan dirinya sendiri. Tindakan yang sama sekali tidak produktif atau kontraproduktif, bahkan bisa merugikan dirinya sendiri, saudara. Contohnya Ayub, ya. Ayub yang disebut sebagai tokoh yang jujur, takut akan Tuhan, hidupnya saleh, menjauhi kejahatan, tapi ketika mengeluh dia terpeleset lidah juga, saudara. Ya. Akhirnya dianggap sebagai dosa yang serius dan harus bertobat, saudara. Dosa apa? Dari keluhan Ayub yang pernah dia lontarkan, saudara. Ketika Ayub mengeluh itu, dia dapat para sahabat-sahabatnya, saudara. Jadi keluhan di hadapan para sahabatnya itu ternyata berdampak yang luas, ya, yang tidak terduga, ya, terutama pada dirinya sendiri. Misalnya Ayub pasal 3 tadi, ya, ayat 1 itu dikatakan, pasal 3 ayat 1, sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Saudara, pasal 3 ayat 1 itu judulnya keluh kesah Ayub. Saudara, keluh kesahnya ternyata ketika dia membuka mulutnya ingin berkeluh kesah itu isinya adalah mengutuki hari kelahirannya. Saudara, orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan, tapi mengutuki hari kelahirannya. Ini sesungguhnya adalah langsung atau tidak langsung ini protes kepada Tuhan. Ini menyalahkan Tuhan. Kenapa aku sampai lahir dan akhirnya seperti ini? Saudara, kelahiran seseorang itu kehendak Allah, saudara. Anda tidak pernah ada di manusia. Kita semuanya tidak pernah ada di bumi ini kalau Allah tidak mengizinkannya. Dan kalau kita dilahirkan sampai sekarang bisa hidup sekian puluh tahun di muka bumi ini itu karena kehendak Allah. Allah punya rencana. Tapi Ayub keluh kesahnya justru mengutuki hari kelahirannya. Ini jelas dosa. Ini jelas menyalahkan, sepertinya menyalahkan Allah. Dan betul, karena yang melahirkan, yang mengizinkan Allah Ayub lahir itu Allah sendiri. Kita tahu betapa sedihnya, betapa rindunya seseorang ibu atau seorang bapak merindukan anak tapi belum dapat, saudara. Ya, Ayub ini lahir, hidupnya diberkati Tuhan, menjadi orang yang paling kaya pada waktu itu. Kok ketika menderita dia mengutuki kelahirannya? Kalau begini lebih baik aku lahir saja. Kan sepertinya itu, ya, kata-katanya. Dia mengutuki hari kelahirannya, artinya menentang ketetapan Allah sendiri. Karena kelahiran Ayub adalah ketetapan Allah, adalah kehendak Allah yang pasti harus terjadi. Karena Ayub, Allah punya rencana yang indah dalam diri Ayub. Jadi sungguh sangat tidak pantas orang sekaliber Ayub, orang sesaleh Ayub, ya, kok sampai membutuhi hari kelahirannya. Jadi keluh kesah itu ternyata bukan sekadar sikap yang manusiawi saja, tapi bisa-bisa itu sungguh seperti protes kepada Tuhan, ya, gak terima kepada Tuhan, saudara. Dan itu dosa yang sangat serius. Anda bisa lihat lagi, ya, keluh kesahnya itu, ya, saudara. Bukan hanya di pasal 3, tapi di pasal-pasal lain juga ada yang senada dengan itu. Tapi yuk kita lihat ayat 11 dari ayat pasal 3 tadi. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir,
atau binasa waktu aku keluar dari kandungan. Saudara, menyesali kelahirannya. Mengapa aku tidak mati saja? Ya, ayat 11, waktu aku lahir. Padahal hari kelahiran Ayub itu sangat menyukacitakan, membahagiakan, ya, membuat bapak ibunya Ayub pasti bersyukur, semua saudaranya bersukacita menyambut kelahiran dia. Tapi ketika dia menderita itu, saudara, memang penderitaannya berat, super berat, saudara, penderitaan Ayub. Tapi itu tidak pantas keluar keluhan semacam itu dari mulut orang yang sesaleh dan orang yang dekat dengan Allah. Mengapa aku tidak mati saja waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Saudara, ini kan sepertinya menantang Tuhan, saudara. Ya, dalam pasal-pasal berikutnya disebutkan Allah merasa dikecam oleh Ayub, saudara. Ya, Ayub sebagai pengecam Allah. Ya, berarti itu dosa. Bagi itu dosa kepada Allah, dan itu diucapkan di depan para sahabatnya. Ya, ini sesuatu yang sangat tidak baik. Bukan dari teladan kesalahan seseorang, saudara. Ya, memang kita mengerti, kita paham sebagai manusia, dia sangat berat menghadapi penderitaan yang super berat itu. Tetapi meskipun demikian, sekalipun begitu, dia harus bisa mengontrol bibirnya sehingga tidak keluar yang sampai menyinggung atau menentang atau melawan ketetapan Allah sendiri. Saudara, sama sekali Ayub tidak pantas. Sama sekali itu bukan sikap yang bijak dari seorang yang sesungguhnya dikenal sebagai orang bijak. Itu, saudara, mestinya dia harus bersyukur, tetap bersyukur, ya. Bersyukurlah dalam segala hal. Kalau sulit bersyukur, berdoa, mohon pertolongannya. Tuhan, aku sedih, aku menderita, aku hancur, aku sakit, aku kehilangan segala-galanya. Mestinya dia berdoa. Ketimbang mengeluh, lebih baik bersyukur. Ketimbang mengeluh, lebih baik berdoa, membawa segala itu kepada Tuhan, saudara. Jadi Ayub teledor pada titik itu, saudara. Dia teledor ketika dia mengeluh itu, dan itu menimbulkan reaksi dari teman-temannya juga. Padahal 3 orang temannya itu sudah datang pada dia itu sesungguhnya untuk menghibur, untuk menguatkan, untuk berempati, untuk mengucapkan bela sungkawa atas penderitaannya dia. Tapi begitu datang, Ayub malah mengeluh seperti itu. Maka mereka akhirnya malah berdebat dengan Ayub. Mereka berkomentar yang macam-macam. Akhirnya Allah murka juga. Jadi Allah sesungguhnya tidak hanya marah pada Ayub, tapi marah juga kepada teman-teman itu, saudara. Ya, teman-teman, bahkan teman Ayub itu Allah punya rencana akan menganiaya teman-teman Ayub itu, karena dia mengatakan tentang Tuhan yang tidak benar seperti Ayub. Ayub dalam keluh kesahnya itu, ya, itu memang dia sepertinya melawan Tuhan. Dan itu Allah tidak senang. Allah akan menjatuhkan sanksinya. Ya. Tapi puji Tuhan, saudara. Keluar yang bisa menimbulkan dosa serius itu, yang dilakukan Ayub itu, akhirnya Ayub sadar. Ayub menyadari, Ayub menyesali, Ayub bertobat. Ya. Ayub sedih. Kenapa aku sampai begitu? Dan akhirnya dia bertobat, saudara. Ayub merendahkan diri. Yuk kita lihat Ayub 39. Ayub 39. Judulnya itu apa? Ayub 39. Tolong. Ayat 34. Dari ayat 34.
ayat 39. Merendahkan diri di hadapan Allah. Ya, dia merendahkan diri. Setelah sadar, menyadari keluarnya itu menyinggung perasaan Tuhan sendiri. Saudara, Ayub kemudian merendahkan diri. Artinya minta ampun. Artinya sadar akan dosa-dosanya. Ya, terus bukan hanya merendahkan diri, menyesali dosanya, tapi juga berjanji ya kepada Tuhan bahwa dia akan mencabut seluruh perkataannya, seluruh keluhan kesahnya itu. Ayub pasal 42 ayat 6. Silakan. Pasal 42 ayat 6. Dibaca. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ya, duduk dalam debu dan abu itu adalah ritual orang pada zaman waktu itu, zaman Alkitab. Ketika seseorang menunjukkan penyesalannya, pertobatannya, dia duduk dalam abu dan debu. Dia merasa gak layak, dia merasa, makanya merendahkan diri di depan Allah, minta ampun, bertobat, saudara. Ya, jadi untung Ayub sudah sadar. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa Ayub itu memang orang yang sangat jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, saudara. Hidupnya saleh, tetapi tetap saja dia bukan orang yang sempurna. Ya. Meskipun demikian, sehebat itu dia menyenangkan hati Allah sesungguhnya hidupnya selama ini. Tapi pada satu titik dia mengeluh, dan itu dosa dalam pemandangan Tuhan, saudara. Jadi ternyata Ayub tidak sempurna, masih bisa keseleo lidah, masih bisa slip of the tongue, saudara, dalam perkataannya. Ya, terbukti keluh kesahnya yang sungguh tidak menyenangkan hati Tuhan itu, saudara. Kemudian dia mencabut, ya. Mencabut artinya ya apa ya? Ini tanggung jawab dia. Sudah, tadi anggap saja gak ada Tuhan. Itu aku yang salah. Cabut. Jangan diingat-ingat lagi, maksudnya begitu ya. Ku cabut, ya. Jangan dipersoalkan lagi. Aku bertobat, aku minta ampun. Aku siap dihukum. Seandainya untuk itu aku harus dihukum, saudara. Jadi, Bapak saudara, Ayub merendahkan diri, berdoa, pasti dia meminta kekuatan, pertolongan juga untuk kehidupannya yang berat itu, tapi juga untuk dosa-dosanya. Dia sekarang mengeluh akan dosa-dosanya, saudara. Minta ampun dan mencabut segala perkataannya. Oleh sebab itu, saudara, berhati-hatilah. Jangan sampai kita menjadi umat yang gampang mengeluh, apalagi di hadapan orang lain. Saudara, orang yang gampang mengeluh itu tidak membuat orang lain nyaman, saudara. Bayangkan, ya. Coba bayangkan kalau Anda punya suami yang mudah mengeluh dikit, pasti ada istri yang menderita. Nah, sebaliknya begitu. Kalau Anda suami punya istri yang pandai mengeluh, ya, hampir tiap hari mengeluh, tidak ada hari tanpa pengeluhan, pasti itu tidak membuat damai sejahtera. Ya, itu merusak suasana. Orang yang pandai mengeluh. Dulu, saudara, saya mau bersaksi. Dulu saya kerja ketika saya masih di Surabaya, kerja oleh pada seseorang bos saya, atasan saya itu, ya, dia itu mesti orang pintar, orang yang tekun, orang yang kerja keras dalam berusaha. Tapi bos saya itu ada kelemahannya, suka mengeluh di hadapan anak buah, mengeluh di hadapan stafnya. Dan saya karena dekat dengan bos itu, saya hampir tiap hari mendengar keluhannya. Itu membuat saya kurang respect, khusus ketika dia mengeluh, saudara. Saya hormati, saya hargai, saya menaruh respect
kepada segala kelebihan dia. Tapi ketika dia mengeluh, rasanya dia sedang mendegradasi dirinya sendiri, saudara. Dan itu tidak, apalagi seorang atasan, apalagi seorang pemimpin, saudara. Seorang pemimpin mestinya pantang untuk mengeluh apalagi di hadapan anak buah. Ya, pemimpin itu memberi motivasi, memberi inspirasi, memberi keteladanan. Ya, pemimpin mestinya pantang mengeluh di hadapan bawahannya. Ya, jadi tidak enak kok. Apalagi kalau keluhan itu kepada Tuhan, ya, kepada sesama saja, ya, yang sesungguhnya tidak ada urusannya dengan yang mendengar, itu aja nggak enak, membuat tidak nyaman. Karena itu berhati-hatilah, waspadalah. Mari kita berusaha sedemikian rupa supaya kita tidak menjadi pribadi yang gampang mengeluh, apalagi di hadapan orang lain, ya. Orang tua yang mengeluh kalau di hadapan anak-anak juga itu sangat tidak baik. Itu tidak mendidik anak-anaknya, ya. Seberat apapun kehidupan, ya, lebih baik jangan diumbar kepada manusia, saudara. Mari datang ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan pernah memanggil kita, mengundang kita. Hai kamu yang letih lesu dan berat, datanglah kepadaku. Curhatlah kepada Tuhan. Dan kalau kita curhat kepada Tuhan langsung, pasti kata-kata kita yang terbaik. Salahnya Ayub waktu itu keluh kesahnya kepada teman-temannya. Tapi kemudian sesungguhnya menyakiti hati Allah. Mestinya kalau kepada Allah langsung kita gak akan mungkin melakukan ucapan-ucapan yang mengutuki hari kelahiran kita sendiri. Ya. Jadi kami puji Tuhan, Ayub sadar, Ayub bertobat, saudara. Selain Ayub itu ternyata bukan orang sempurna, meskipun dia orang hebat, orang terkenal, ya, tetapi dia tidak sempurna. Tetapi meskipun demikian tetap menjadi teladan kita dalam hal apa? Cepat bertobat, ya. Begitu berdosa, begitu merasa satu kesalahan itu bisa berdampak yang tidak baik, dia bertobat, dia mencabut perkataannya, dia merendahkan diri dan minta ampun kepada Tuhan. Ya. Oleh sebab itu Nabi Yeremia dalam ratapan tadi menasihati kita. Ayo kita baca lagi ratapan pasal 3 ayat 39. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Saudara, ratapan ini kitab yang berisi ratapan tangisan, bukan keluhan, ya. Bukan keluhan, artinya bukan ratapan, bukan keluhan terhadap diri sendiri, tapi itu meratapi, nangisi dosa-dosa bangsanya dari Nabi Yeremia. Ya. Yeremia mengatakan, mengapa orang hidup mengeluh? Jadi Yeremia tidak pernah mengeluh tentang hidupnya sendiri, kondisi hidupnya, keadaannya, tetapi dia mengeluhkan, meratapi dosa-dosa bangsanya untuk minta pengampunan dari Tuhan, saudara. Supaya bangsanya sadar, supaya bangsanya bertobat dan mohon pengampunannya, dan Tuhan mengampuni dan memulihkan negeri mereka. Jadi Yeremia menasihati mengapa orang hidup mengeluh. Artinya tidak selayaknya lah orang beriman itu mengeluh tentang hidupnya. Lalu kalau kita mengeluh tentang apa? Dia memberi jawabannya pada ayat berikutnya. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Jadi kalau Anda mengeluh itu boleh, itu baik, tapi mengeluh tentang dosa saudara. Ya. Kalau sudah berdosa, merasa berdosa, ya, mengeluhlah kepada Tuhan. Ya. Artinya sesalilah dosa itu dan berjanjilah untuk tidak mengulanginya lagi, berbalik dari jajahan jahat, mohon pengampunannya, maka Tuhan akan mengabulkan berkat dari surga. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau harus mengeluh, mengeluhlah dosa-dosa kita.
Karena dengan mengeluhkan dosa-dosa kita, itu akan menghasilkan pertobatan. Jadi tidak merasa dablek dalam dosa. Kalau orang dablek dalam dosa itu artinya terus akan melakukan terus. Tapi mengeluh, menyesali, mohon pengampunan, bertobat, dan berjanji berbalik dari jalan yang jahat. Kalau kita mengeluh tentang dosa-dosa kita, itu akan menghasilkan pertobatan. Dan pertobatan akan menghasilkan pengampunan. Dan pengampunan akan menghasilkan pemulihan dari Tuhan Allah. Karena itu, ngapain? Kenapa kita harus mengeluh? Jangan mengeluh, saudara. Ketimbang mengeluh, lebih baik tetap bersyukur dalam kondisi apapun juga. Ketimbang mengeluh, lebih baik curhat kepada Tuhan. Itu akan jauh lebih baik dan jauh lebih solutif atau memberikan solusi kepada situasi dan kondisi hidup kita ketika kita mengalami situasi yang berat dalam kehidupan ini. Jangan mengeluh. Kalau mengeluh, keluhlah dosa-dosa kita, supaya kita bertobat, supaya kita diampuni, dan supaya kita dipulihkan. Ayub setelah merendahkan diri, bertobat, mencabut segala keluh kesahnya, dan mendoakan sahabat-sahabatnya, Ayub diampuni, Ayub dipulihkan 2 kali lipat keadaannya dari keadaannya yang sebelumnya. Jangan mengeluh, tapi bersyukurlah dan berdoalah. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Sekarang mari kita berdoa syafaat untuk bangsa negara, untuk kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada kesempatan yang berbahagia ini, hamba ingin membawa pemerintah kami dalam tangan kuasa Tuhan, bangsa kami Indonesia, khususnya yang sekarang sedang menghadapi wabah global COVID-19 ini. Ini memang satu situasi yang berat. Banyak hal yang tidak baik yang tidak diharapkan terjadi. Tapi pemerintah kami, Bapak Presiden beserta jajaran yang di bawahnya, dan seluruh para pemimpin dari pusat sampai daerah, semuanya bekerja sama. Semuanya mengerahkan semua segenap kemampuan yang ada untuk menghadapi, khususnya menghambat atau menanggulangi penyebaran COVID-19 ini, Tuhan, sehingga korban akan bisa direm, dan orang yang terpapar akan bisa dikendalikan, sehingga negeri ini akan kembali baik, normal. Segala upaya, segala daya, segala dana sudah dikerahkan demikian besar, dan memerlukan banyak pengorbanan, terutama para tenaga kesehatan, para dokter, para perawat, para sukarelawan. Saudara, Tuhan mohon kiranya Engkau menolong, memberkati usaha kami bersama ini, pemerintah dan seluruh komponen bangsa ini, sehingga dengan kekuatan dari surga, Tuhan sendiri berkenan untuk menghentikan. Karena kami terbatas, kami lemah, pemerintah juga terbatas, Tuhan. Manusia, kami semuanya meskipun bersatu bersama-sama, tetap masih penuh kekurangan. Karena itu mohon pertolongan-Mu, belas kasihan-Mu Tuhan untuk Indonesia. Bebaskanlah kami semuanya dari COVID-19 ini.
Kami berdoa untuk gereja-gereja dan para hamba Tuhan. Berkatilah mereka semuanya, terus bimbing dan mampukan mereka menjadi agen-agen pembaharuan, agen-agen untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk mengajarkan, untuk menyebarkan berita sukacita keselamatan oleh Yesus Kristus. Karena itu Tuhan berkatilah para gereja di Indonesia, bahkan seluruh dunia ini, para hamba Tuhan dimanapun mereka Kau tempatkan. Kami berdoa juga, kami bersyukur untuk GGBI yang baru saja menyelesaikan musyawarah besarnya 2 hari yang lalu. Kami bersyukur karena setelah terpilih beberapa pribadi yang akan mengemudikan sebagai pemimpin dari organisasi Gabungan Gereja Baptis Indonesia ini. Berkatilah pengurus yang baru, berkatilah ketetapan kongres yang juga dihasilkannya, dan mampukanlah kami semuanya untuk mengawal, untuk melakukan amanat kongres atau amanat mubes ini, sehingga umat baptis, gereja baptis ke depan akan lebih maju, lebih jaya, dan lebih Engkau berkati, tapi juga menjadi berkat bagi Indonesia, bagi siapa saja. Tuhan, kami berdoa untuk orang miskin, kelaparan, susah, menderita. Berkati mereka, rawat mereka, hibur mereka seperti Engkau terus menyertai dan memberikan hal yang baik pada kami. Mereka juga sangat memerlukan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemuda, pelajar, mahasiswa, kiranya Tuhan juga terus memberkati anak-anak muda ini, studinya, pekerjaannya, cita-citanya, kerinduannya, dan hidupnya, kiranya hidupnya betul-betul selaras dengan firman-Mu, hidup takut akan Tuhan, dan hidup menjadi berkat, bahkan hidup akan menjadi tumpuan bagi kami semuanya, bagi bangsa, bagi gereja, bagi keluarga, untuk kehidupan yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Kami berdoa untuk perpuluhan dan persembahan yang sebentar kami akan haturkan kepadamu. Terimalah persembahan kami, perpuluhan kami menjadi sesuatu yang berguna bagi pekerjaan melalui Gereja Baptis Indonesia Palangkaraya ini. Berkatilah tangan-tangan yang sudah mengulurkannya, dan limpahkanlah berkat seperti yang Kau janjikan, dan mampukan, ajarlah supaya mereka mampu untuk menggunakan yang ada pada dia dengan sebijaksana mungkin, sehingga dengan hikmat dari Tuhan mereka bisa mencukupkan setiap kebutuhannya hari lepas hari. Tuhan, ini doa kami, harapan kami, dan kami juga berdoa kiranya firman-Mu yang tadi disampaikan menjadi berkat bagi kami semuanya. Demikianlah sahabat kami yang kami haturkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Kepala Gereja yang kami hormati, yang kami muliakan, yang kami taati. Haleluya. Amin. Des. Kita telah mendapatkan berkat rohani melalui firman-Nya. Saat ini kita akan menyerahkan persembahan dan persepuluhan kita dengan diiringi satu pujian bagi Yesus semuanya. Lagu pujian merah nomor 237.
kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita pada hari ini dengan doa berkat oleh Gembala Sidang. Namun sebelumnya mari kita akan mengangkat satu pujian penutup Besar Anugerah. Kita nyanyikan refnya saja. Surgawi, sungguh besar anugerah-Mu kepada kami, sehingga dalam situasi apapun juga kami terus masih berkesempatan untuk memuji, memuliakan nama-Mu, menyembah-Mu, dan mendengarkan firman-Mu. Sekarang kami ingin menyerahkan jemaat-Mu semua dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas pimpinan-Mu sepanjang ibadah dari awal sampai penghujungnya ini. Biarlah jemaat-Mu yang sekarang sedang berbakti di rumah-rumah mereka masing-masing, biarlah Tuhan limpahi dengan berkat rahmat-Mu, penyertaan-Mu, proteksi-Mu, dan segala kebutuhannya Tuhan cukupkan tepat pada waktunya. Tuhan tolong ketika mereka menghadapi situasi yang berat, dan Tuhan mampukan mereka menghadapinya dengan kekuatan, dengan pertolongan yang dari surga. Tuhan Engkau dengar doa-doanya, Engkau dengar kerinduannya, Engkau dengar segala hal yang didambakan dalam hidupnya. Engkau berkati keluarga demi keluarga, keuangannya, ekonominya, kesehatannya, terutama di era pandemi seperti ini. Dan biarlah proteksi-Mu nyata hari demi hari melingkupi mereka semuanya. Sekarang biarlah kami hamba yang menyerahkan mereka, baik yang berkesempatan ikut ibadah di rumah masing-masing maupun yang harus berada di luar kota atau di tempat lain, atau apapun kesibukan yang mereka lakukan. Biarlah Tuhan juga berkati mereka semuanya. Jemaat dikasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera dari Allah Bapa, rahmat Tuhan Yesus Kristus, pengorbanannya yang ajaib dan mulia, bahkan kuat kuasa bimbingan Roh Kudus akan menyertai kita semuanya siang hari ini, besok, sampai selama-lamanya.
Tuhan memberkati kita semuanya.